Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang statika fluida. Pada dasarnya, statika fluida adalah kajian yang membahas tentang gaya-gaya dan tekanan yang terjadi pada fluida yang diam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tekanan secara umum. Nah, pada dasarnya di video sebelumnya kita menganggap bahwa tekanan itu seragam. Nah, pada kenyataannya tekanan itu bervariasi. Nilai tekanan yang bekerja pada sebuah permukaan itu dapat berubah atau bervariasi sepanjang atau sedalam luas permukaan. Nah, meskipun dia nilainya bisa bervariasi atau bisa berubah, namun orientasinya akan selalu tegak lurus berada di permukaan. Kalau misalkan kita punya sebuah bidang datar seperti eh, profil tekanan di dalam bidang ini secara umum tidak bisa jadi tidak sama, dia akan naik dan eh, turun seperti ini. Nah, jadi kita akan mempertajam lagi definisi tekanan sebelum kita membahas tentang eh, gaya-gaya yang bekerja pada brigadier. Nah, ketika tekanan bekerja pada sebuah permukaan, pada dasarnya setiap titik di dalam permukaan ini akan menerima gaya. Okay? Nah, gaya yang diterima pada setiap titik koordinat di permukaan sama dengan nilai tekanan. Jadi, karena tekanan terdefinisi di setiap titik, maka kita bisa membuat definisi tekanan yang lebih akurat lagi. Gitu ya. Yaitu besarnya gaya yang bekerja pada satu elemen kecil dari permukaan ini. Jadi delta A itu adalah dia satu elemen kecil seperti ini. Dan gaya yang bekerja pada elemen ini kita namakan delta F. Okay? Nah, tekanan adalah limit eh, delta A ini menuju ke nol. Jadi kalau ini kita luas permukaan elemen ini kita kecilkan sedemikian rupa sehingga dia semakin mendekati nol, nanti akan kita peroleh definisi tekanannya. Oke. Nah, ada beberapa kosakata tentang tekanan yang harus kita eh, ketahui karena sering digunakan dalam praktek. Yang pertama adalah tekanan absolut. Oke. Nah, ini disimbolkan uh, PA gitu ya. PABS. PA. Oke. Lalu kemudian uh, tekanan ukur ini disimbolkan dengan PG. Oke. Disimbolkan dengan PG. Ini sering disebut juga sebagai pitch pressure. Ya. Yang ketiga, ini adalah tekanan vakum. Kita simbolkan ekvak begini. Oke. Ini sering disebut sebagai atau dalam bahasa Inggris
Ini juga disebut absolute pressure. Oke. Nah, eh, bagaimana definisi dari atau perbedaan dari ketiga ini? Ketiga tekanan ini kita akan bahas begini. Kita akan definisikan pertama, kita akan coba di sini. Oke, ini adalah titik paling bawah. Ini disebut sebagai absolute vacuum. Oke, pada absolute vacuum ini tekanan absolutnya sama dengan 0. Oke. Jadi sama sekali fluida tidak memiliki tekanan. Oke. Molekulnya sama sekali diam, tidak bergerak. Oke. Ini P absolut sama dengan 0. Lalu kemudian kita akan definisikan di sini akan yang berbeda. Ini adalah atmospheric pressure atau tekanan atmosfer, kita simbolkan sebagai PATM, gitu ya. Oke. Lalu kemudian oke, di sini ada tekanan. Nah, kalau kita lihat ini jarak dari atas dari absolut vakum ke suatu nilai tekanan tertentu ini, inilah yang disebut sebagai P absolut. Okay. Nah, beda antara P absolut dengan tekanan atmosfer, inilah yang disebut sebagai gauge pressure. Okay. Nah, ini ke sini, ini yang disebut sebagai PATM. Oke. Lalu kemudian, kalau kita punya tekanan yang nilainya lebih rendah dari tekanan atmosfer, beda antara tekanan atmosfer dengan nilai tekanan absolutnya, ini yang disebut dengan tekanan vakum. Sementara relatif terhadap absolut vakum ini masih disebut sebagai tekanan absolut. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tekanan absolut itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Oke, ketika dia lebih tinggi dari tekanan atmosfer, maka beda antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer disebut tekanan ukur atau gauge pressure. Oke, ketika dia lebih rendah daripada atmosfer, beda antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer disebut sebagai vacuum pressure. Nah, mengapa definisinya dibuat seperti ini? Karena atmospheric pressure ini sering sekali digunakan sebagai sarana untuk mengkalibrasi alat ukur tekanan. Okay. Jadi ini gauge pressure ini berarti adalah P absolut dikurangi P atmosfer. Sementara P vakum itu adalah P atmosfer dikurangi P absolut. Ya. Nah, biasanya satuannya itu dinyatakan dengan akhiran atau kadang untuk absolute pressure ini tidak langsung, tidak ada akhiran. Atau kadang juga diberikan akhiran, misalkan KPAA gitu ya.
Pascal absolut, atau yang sering kita lihat adalah bar A. Atau kadang juga tidak gitu ya. Kadang langsung ini KPA, Pascal ataupun bar ini mensimbolkan tekanan absolut. Nah, untuk tekanan gauge ini sering sekali disimbolkan misalkan dengan bar G, KPAG gitu ya, Pascal gauge gitu ya. Di mana G ini merupakan singkatan dari gauge. Nah, untuk tekanan vakum ini tidak ada tidak umum gitu ya. Kita menggunakan bar vakum, kilopascal vakum dan lain sebagainya. Karena ini bedanya tidak terlalu jauh gitu. Sehingga ini yang sering digunakan satuannya adalah seperti milibar untuk mencirikan tekanan tekanan vakum. Eh, kita bersihkan dulu dahulu. Kita lanjutkan dengan membahas hukum Pascal dan tekanan hidrostatik. Oke. Hukum Pascal menyatakan bahwa tanah yang bekerja pada suatu permukaan fluida diteruskan ke segala arah okay. Ini adalah pernyataan hukum Pascal. Nah, apa maksudnya? Kita bisa lihat contoh uh, dari apa yang dimaksud dari hukum Pascal ini pada aplikasi tentang sistem hidrolik. Nah, uh, jadi misalkan begini, saya punya sebuah uh, dua sistem gitu ya, terdiri dari dua buah kolom. Oke. Satu kolom itu diameternya lebih kecil daripada kolom yang lain. Nah, di sini B gitu ya. Nah, ketika piston A ini ditekan, okay, nanti
dengan gaya sebesar FA, di sini akan timbul tekanan itu sebesar FA dibagi dengan AA. AA adalah luas penampang piston. Nah, tekanan ini nanti akan diteruskan sampai di sini, sampai di piston B dengan sama besar. Jadi, FB-nya nanti adalah PA dikalikan AB. Nah, di dinding ini nanti juga sama. Dinding ini juga akan menerima tekanan sebesar PA. Oke. Ini nanti juga sebesar PA. Nah, di sini kita masih mengabaikan efek dari gravitasi dan tekanan udara. Oke. Nah, demikian pula kalau misalkan kita tinjau sebuah wadah, ya, sebuah wadah, oke, ini permukaan airnya. Nah, lalu kemudian di atas ini permukaan air ini menerima tekanan sebesar P atmosfer. Oke. Nanti tekanan ini akan diteruskan ke dinding. Seperti ini. Seterusnya. Termasuk ke bawah. Ini nanti sebesar P atmosfer, juga di sini juga P atmosfer. Nah, dalam hal ini kita masih mengabaikan efek dari gaya gravitasi. Oke. Nah, jadi pada dasarnya sama dengan tekanan eksternal seperti ini. Okay. Kalau kita punya sebuah badan fluida, ini kita punya sebuah wadah, lalu di dalamnya diisi dengan fluida yang diam. Oke. Nah, kalau kita tinjau nanti setiap bagian, misalkan ini gitu ya, kita punya lapisan kecil ini, satu bagian kecil ini nanti dia akan terkena gravitasi. Oke. Kalau kita lihat lagi nanti bagian di bawahnya ini juga sama gitu ya. Kita ambil bagian kecil begini. Kalau kita tinjau di sini nanti dia juga akan terkena gaya gravitasi. Untuk satu elemen kecil yang volumenya mendekati 0, gaya gravitasinya itu sama dengan gamma. Ya. Nah, karena ini fluidanya itu yang berada di lapisan ini bisa dipandang menyangga lapisan di atasnya, maka selain gaya gravitasi yang bekerja pada dirinya, dia juga harus menyangga ya, beban gaya berat dari fluida yang ada di atasnya. Oke. Jadi fluida yang di atasnya nanti memberikan gaya ke fluida yang ada di bawahnya ini. Oke. Sebesar berat dari fluidanya ini. Oke. Demikian pula sama nanti sampai ke bawah. Oke. Di volume kecil di bawah ini, nanti dia harus menahan gaya berat dari fluida yang ada di atasnya. Oke. Dan juga dia sendiri nanti akan terkena juga gaya gravitasi. Jadi beban yang harus ditanggung oleh fluida ini makin ke bawah makin besar. Oke. Nah, itu nanti yang menyebabkan tekanan hidrostatiknya itu makin lama makin besar. Nah, mari kita tinjau satu elemen kecil ini, gitu ya. Kalau kita besarkan, oke, elemen ini yang kita ambil bentuknya kubus, gitu ya. Sama seperti ini.
eh, permukaan yang mengarah di depan ini kita namakan south, selatan, gitu ya. Lalu permukaan yang ada di eh, ini kita namakan dengan north, okay, yang berada di seberangnya ini. Lalu yang ada di kanan ini kita namakan dengan east, okay. Yang di sini kita namakan sebagai west, yang di atas ini top, ya, yang di bawah ini, okay. Nah, ini katakanlah lebarnya adalah delta z, ini lebarnya delta x, ini delta y. Nah, jika kita tinjau, maka nanti di sini akan ada tekanan yang bekerja. Okay. Karena tekanan selalu arahnya normal dan menekan, maka kita bisa pastikan bahwa arahnya seperti yang tegak lurus. Demikian pula yang di bawah. Ini juga ada. Nah, ini kita namakan sebagai PT, tekanan di atas. Ini P bottom. Nanti di sini juga ada tekanan. Ini kita namakan P is. Yang ada di sini kita namakan P west. Ya. Yang bekerja di depan ini kita namakan P north. Nanti di sini di belakang ini ada tekanan yang bekerja. Sorry, ini kita namakan P south, tekanan selatan. Ini kita namakan P north. Ya. Nah, karena bendanya ini diam atau fluidanya diam, maka sesuai dengan hukum pertama Newton, ini nanti sigma atau jumlah total dari gaya yang bekerja pada elemen kecil ini itu juga harus sama dengan 0. Jika jumlah total gaya tidak sama dengan 0, maka nanti elemen ini akan bergerak. Oke? Nah, jadi ini bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Sigma F di arah X, nah, ditambah sigma F di arah Y kali J, sigma F di arah K, ini juga harus sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0, maka setiap elemen, setiap komponen ini nanti juga harus sama dengan 0. Oke, kita bersihkan. Oke, kita mulai dari sigma fx sama dengan 0. Nah, sigma fx-nya atau gaya total di arah sumbu X, mungkin ini kita berikan keterangan begini. Atas ini Z, ke arah sana X, dan ke arah sana Y. Ya. Nah, searah sumbu X, maka gaya bekerja adalah P west dan P east ini. Oke. Nah, karena P west ini positif, arahnya searah ini positif, P east ini arahnya searah ini negatif, maka kita buat begini. P west kali delta, ya, penampang ini, yaitu delta Z kali delta Y, kali delta Z, dikurangi P east delta Y delta Z. Oke, jadi karena P is-nya ini mengarah ke kiri searah dengan sumbu X negatif, maka di sini kita berikan tanda negatif. Oke, jadi ini adalah gayanya. DF west ini adalah DF east. Nah, lalu kemudian sigma FJ-nya, oke, arah ini Y-nya, yang positif ini adalah DF
South karena arahnya searah Y positif dikurangi DF North. Ini adalah P South kali delta X delta Z dikurangi P North delta X delta Z. Lalu kemudian sigma FZ, arah Z, ya. Yang arah positif ke atas adalah yang bawah, bottom, ini delta X delta Y, lalu dikurangi tekanan yang ada di atas kali kita buat begini ya, DF bottom, ini DF top, dikurangi ya gamma berat jenisnya. Jadi kalau kita lihat di titik tengah ini bekerja gaya gravitasi sebesar gamma gamma ya, atau gamma ini kan berat jenis sama dengan rho kali G. Oke. Nah, gamma ini harus kita kalikan dengan volume bendanya. Jadi delta X delta Z ini adalah nanti Z. Nah, berarti apa? FB ini gaya di bottom ini adalah P bottom kali luas penampang. P bottom kali delta X delta Y dikurangi P top delta X delta Y dikurangi gamma delta X delta Y delta Z. Oke. Nah, kalau kita lihat ini bisa dikumpulkan ya, karena ini luas permukaannya ini sama. Ini AYZ, ini juga AYZ gitu ya. Jadi ini bisa kita kumpulkan PW dikurangi PE delta Y delta Z. Ya. Ini juga sama, ini bisa kita kumpulkan juga P South dikurangi P North delta X delta Z. Oke. Nah ini sedikit berbeda sebagai tambahan. Ini nanti ada delta X, delta Y, delta Z. Jadi ada gaya badannya gaya gravitasi. Oke. Jadi kita kasih minus karena gaya gravitasinya mengarah ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita paling nggak punya 3 persamaan yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, misalnya begini nih, P di bawah, PB ini nilainya saya simbolkan dengan P. PW ini saya simbolkan dengan P. Lalu yang PS ini saya simbolkan dengan P. Oke. Nah, misalkan tekanan ini bervariasi gitu ya, sebesar gradien kali sisi dari kubusnya. Nah, kalau kita lihat ya, kan di ini ya, kita buat yang baru. Jadi kita buat seperti ini, katakanlah. Oke, jadi misalkan begini, dari sisi west ke sisi east, gitu ya. Ini misalkan tekanannya berubah, oke. Maka kita bisa tuliskan perubahan ini relatif terhadap jarak delta X itu, misalkan ini delta P-nya. Jadi perubahan tekanannya relatif terhadap perubahan jaraknya, delta P terhadap delta X-nya, ini kita simbolkan dengan gradien seperti ini. Jadi nanti kalau kita ingin tahu berapa delta P-nya perubahan ini dari sini, ini adalah do P per do X dikalikan delta. Oke. Nah, untuk arah yang lain kita juga bisa definisikan perubahan yang sama. Ini X, ini Y gitu ya.
ini do P, do Y, delta Y, lalu ini delta PZ, ini do P, do Z, delta Z. Ya, jadi perubahan relatif tekanan sepanjang sisi kubusnya ini kita bisa nyatakan seperti ini. Oke, nah selanjutnya oke, jadi kalau misalkan tekanan di sisi base ini adalah P, maka tekanan di sisi is ini kita bisa tuliskan sebagai P west ditambah delta Px. Ya, jadi tekanan di sini ditambah perubahan tekanan antara west dengan is. Oke, berarti ini adalah PW delta Px-nya. Oke, ini ya delta Px-nya. Ini adalah P, sorry ditambah do X kali delta X. Kalau PB-nya ini kita anggap sama dengan P, berarti nanti kita ketemu seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, nanti misalkan untuk P is ya, untuk P north itu juga sama, ya, P ditambah dP do P do Y delta Y. Untuk top ini juga sama, P ditambah do P Z kali delta Z. Ya. Nah, kalau hasil ini dan konsensus tentang nilai tekanan di sisi west, south, dan bottom ini kita substitusi kembali ke tiga persamaan ini. Nah, nanti kita peroleh bahwa Fx ini sama dengan PB-nya itu sama dengan P dikurangi PE-nya itu P ditambah do P do Z kali delta Z, ini delta Y delta Z. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini P-nya saling menghilangkan, ya, sehingga ini kita peroleh do P do Z ini, sorry ini harusnya delta. Ini adalah delta X, delta Y, delta Z. Oke. Nah, dengan cara yang sama untuk arah sumbu Y, nanti juga kita peroleh ini adalah perubahan tekanan relatif arah sumbu Y, delta X, delta Y, delta Z. Oke. Nah, untuk yang arah sumbu Z, ini akan sama dengan ini, tapi nanti ada tambahan di sini. Jadi untuk sumbu Z, ini sama do P do Z, delta X, delta Y, delta Z dikurangi gamma, delta X, delta Y, delta Z. Nah, persamaan ini bisa kita masukkan kembali ke sini. Oke. Kita akan hapus yang sebelah. Kubusnya masih bisa kita. Jadi nanti kita bisa masukkan kembali ke sini. Oke. Sorry, ini harusnya minus ya. Ini minus karena ada tanda minusnya. Oke. Jadi kalau kita masukkan maka kita peroleh di min ya P do X delta X delta Y delta Z ini sorry ini harusnya minus juga do P do Y delta X delta Y delta Z di min ya do P do Z ditambah gamma delta X delta Y delta Z A sama dengan oke.
Nah, ini kalau kita lihat ini adalah do P do X, do P do X, do P do Z, ini ada gamma, lalu ini ada volumenya, delta V-nya. Karena ini nol, maka perkalian delta X, delta Y, delta Z ini bisa kita hilangkan. Kali delta Z ini adalah delta dari volumenya. Volume. Tapi karena ini kanannya nol, bisa kita buang, sehingga kita peroleh seperti ini. Z, ini J ya. Nah, ini ada di sini. Lalu ini minus kali. Nah, karena ini mirip ya, ini bisa kita pindahkan ke kanan, yang kiri tetap ini. Jadi ini nanti minus do X ditambah do Y ditambah do Z A, ini sama dengan sama. Nah, mari kita bahas dulu apa arti fisik dari masing-masing suku di sini. Jadi ini kita sebut sebagai gradien. Oke? Tekanan. Apa gradien tekanan? Itu adalah perubahan tekanan relatif terhadap perubahan koordinat atau jadi kalau ini nilainya makin besar, artinya misalkan begini, ini ada satu jarak ya, 1 ke 2. Kalau ini makin besar, berarti perubahan dari sini ke sini ini besar. Kalau kecil, berarti perubahannya kecil seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini tandanya minus, ya, gradien tekanannya. Artinya apa? Dengan kalau kita bergerak searah sumbu positif, gitu ya, ini nanti tekanannya akan berkurang. Nah, tapi kalau kita lihat karena ini sama dengan 0, gitu ya, sigma fx-nya sama sigma fx dan sigma fy sama dengan 0, maka karena sigma fx ini sama dengan 0 dan ini tidak ada padangan di ruas kanan, berarti ini do P do X sama dengan 0. Karena di sana tadi sigma fy sama dengan 0 dan do P do Y tidak ada padangan di kanan, berarti gradien searah sumbu Y ini sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya, kalau gradiennya sama dengan 0, berarti untuk fluida yang diam, ya, itu tekanan ke arah sumbu X, Y itu sama ragam, atau dia bisa kita bilang tidak berubah. Oke. Karena ini sama dengan 0. Nah, ini ada catatannya bahwa ini harus pada Z yang sama. Oke. Jadi kita coba dulu ya sampai. Nah, sementara itu untuk sumbu Z-nya, oke. Jadi ini harus sama dengan ini. Berarti sigma fz sama dengan 0. Ini berarti bahwa do P do Z dikurangi gamma ini sama dengan 0. Kalau do P do Z sama dengan gamma.
Ya, sorry, sorry, PDZ ditambah eh PDZ-nya ini sama dengan min gamma. Artinya apa? Bahwa eh, karena state positifnya ini ke atas, maka kalau kita bergerak ke atas karena ada tanda negatif, maka tekanannya akan berkurang. Oke? Jadi ini tekanan fluida diam ini berkurang ke arah sumbu Z positif. Oke? Jadi kalau kita lihat sebuah wadah, misalkan seperti ini, karena ini ada fluida yang diam, kalau kita ambil satu bagian begini horizontal, okay, nanti dia dari atas ke bawah ini akan bervariasi, tapi di sisi sini dia akan konstan. Okay. Ini makna fisik dari persamaan yang kita peroleh. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau kita lihat, gitu ya, jadi ada konvensi di dalam matematika full vektor bahwa uh, gradien operator gradien vektor seperti ini pada tiga sumbu ini kita bisa singkat menjadi tanda segitiga dibalik yang dibaca dengan jadi persamaan ini itu bisa kita tulis ulang menjadi gradien B sama dengan gamma. Simbol ini mewakili gradien tekanan. Oke, kita lanjutkan. Kita tulis ulang persamaannya min gamma. Oke. Lalu kemudian kita tulis ulang penjabarannya nol. Arah sumbunya juga sama dengan nol. Sementara di arah sumbu Z ini sama dengan min gamma. Nah, jadi kita bisa mendapatkan tekanan ini, tekanan searah sumbu Z dengan mengintegralkan suku yang mengandung sumbu Z. Jadi kita tulis ulang, ini menjadi dP sama dengan min gamma dz. Okay. Lalu kemudian ini kita integralkan. Okay.
Jadi misal ini dari P1 ke P2, dari Z1 ke Z2. Oke? Karena Z positif arahnya ke atas seperti ini, maka titik Z1 ini pasti berada di bawah titik Z2. Oke? Ini kita integralkan, dapatnya P1 P2. Oke? Lalu ini gamma kali Z minus Z1. Oke? Lalu kemudian dari sini kita bisa jabarkan. Jadi ini P2 dikurangi P1 ini sama dengan minus gamma Z2 dikurangi Z1. Oke? Jadi beda tekanan antara dua titik ini gitu ya, itu sama dengan beda dari titik koordinat Z-nya. Nah, jadi biasanya kita itu menganalisis problem yang tipenya seperti ini. Kan kita punya sebuah permukaan cairan begini. Jadi kalau Z-nya itu kita ambil karena dasarnya di sini, biasanya Z-nya itu berasal dari sini, dari dasar. Ini koordinat sumbu Z. Kalau kita ambil Z1 dan Z2, dia seperti ini. Oke. Nah, pada banyak kasus kita harus mengambil Z2-nya itu ada di permukaan sini. Terus ini adalah Z. Ini seperti ini. Nah, kalau misalkan Z2-nya itu kita ambil di permukaan, ini kita berubah menjadi seperti ini. P1 sama dengan min gamma Z surface dikurangi Z1. Oke. Nah, kalau misalkan ini kedalamannya oke. Nah, sebenarnya yang kita ingin tahu biasanya adalah berapa tekanan dari permukaan ini ke arah bawah. Ini bukan dari bawah ke atas, tapi dari permukaan ke bawah. Paling jauh itu dari permukaan ke dasar. Ya. Sehingga kemudian sebenarnya bentuk seperti ini kurang menguntungkan. Okay? Nah, ini akan kita ubah dengan mendefinisikan variabel koordinat baru. Z ini akan kita ganti dengan yang namanya kedalaman objek. Nah, ini kita simbolkan dengan H. Jadi jarak dari permukaan ke bawah ini sama dengan Z-nya kan berarti dari sini nih. Ya. Berarti apa? Kalau ini kedalaman kita simbolkan H, maka H ini sama dengan apa? H besar tinggi fluidanya, tinggi cairannya dikurangi Z. Atau dengan kata lain, Z-nya itu adalah H besar dikurangi H kecil seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau ini kita masukkan ke sini, ya, kita masukkan ke sini, sebentar, ini oke, kita masukkan ke sini, nanti kita peroleh begini, pressure dikurangi P, gitu ya, katakanlah ini P, gitu ya, titik tertentu, ini sama dengan gamma, Z surface-nya ini sama dengan H, dalaman dikurangi Z-nya, itu H min H1 seperti ini. Jadi dari sini nanti kita peroleh tekanan di permukaan itu P1 min gamma hanya saling menghilangkan, ya, hanya saling menghilangkan. Ini menjadi minus kali minus menjadi positif. Ini. Nah, jadi tekanan di satu titik tertentu, ya, ini tanda satunya kita hilangkan, minus
ya, kemudian minus P permukaan minus gamma kali H. Ya. Nah, ini supaya tanda minusnya hilang, kita kalikan min 1 kedua sisinya. Jadi ini P permukaan ditambah gamma kali H. Ini biasanya kita sebut gitu ya, P ini adalah total hidrostatik pressure. Oke, sedangkan tekanan hidrostatiknya sendiri adalah gamma kali H atau kali ini adalah kedalaman titik dari permukaan fluida. Oke, nah di banyak kasus yang kita sering temui, kita punya fluida begini, ini cairan, gitu ya. Jadi ini badan cairan, ini terbuka dan di atas ini adalah tekanan atmosfer. Oke, sehingga formulanya itu kemudian bisa kita sederhanakan menjadi ini P totalnya ya, sama dengan P atmosfer ditambah rho G. Ini adalah formula tekanan hidrostatik. Oke, kita lanjutkan, kita hapus dulu. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi dari prinsip hidrostatik. Oke. Yang pertama adalah manometri atau tekanan. Oke. Nah, oke. Aplikasi yang pertama ini disebut sebagai sebelum isometer kita punya yang biasanya disebut sebagai barometer. Ini adalah mengukur tekanan udara. Oke. Jadi skema barometer ini sederhana. Jadi kita punya sebuah reservoir, oke, yang terbuka, katakanlah begitu. Ini kontak dengan udara luar. Lalu kemudian di sini ada sebuah pipa kapiler ya, ke atas. Lalu kemudian karena tekanan atmosfer ini, fluidanya akan naik ke sini sampai pada suatu titik tertentu. Nah, di atasnya ini biasanya vakum. Nah, sampai dia kenaikan ini sampai pada titik di mana
tekanan hidrostatik di sisi bawah ini sama dengan tekanan atmosfer. Jadi, kalau misalkan di atas ini tekanannya kita anggap PV, tekanan uap, maka tekanan atmosfernya ini nanti sama dengan PV ditambah rho G kali H. Rho-nya adalah rho cairan manometrinya, gitu ya. Hanya adalah ketinggian kolom di dalam tabung kapilernya. Oke. Nah, karena PV ini biasanya cukup kecil, jadi sering ini didekati dengan rho GH. Nah, biasanya apa fluida yang digunakan? Biasanya fluida yang digunakan adalah fluida dengan massa jenis yang tinggi, karena kalau tidak nanti kenaikan kolom ini bisa cukup besar, cukup jauh gitu. Jadi kalau massa jenisnya itu besar, nanti kenaikan ini akan kecil juga dari sini. Biasanya ini digunakan G atau air laksa. Yang apa? G-nya itu 13,6 gitu ya. Artinya dia 13 kali jenis air. Kalau ini kita gunakan air, gitu ya, katakanlah begitu, ini sekitar 1000, ini kurang lebih 10, kita bisa lihat bahwa ini hanya nanti akan bernilai sekitar 10 meter. Ini tidak praktis gitu, terlalu panjang. Jika kemudian digunakan fluida lain yang lebih berat, lebih besar. Oke, next. Nomor B, ini adalah isometer. Isometer ini adalah pengukur tekanan cairan. Kalau misalkan kita punya pipa begini, nah ini diberikan pipa kapiler ke atas, aliran ke sana. Nah, nanti tekanan fluida itu akan mendorong ini naik ke atas. Kemudian ini kita ukur hanya mulai dari permukaan sampai ke tengah pipa. Nah, dengan demikian nanti tekanan gauge ini nanti akan diberikan oleh gamma kali H. Nah, selanjutnya adalah manometer. Pada dasarnya manometer ini adalah mengukur tekanan fluida. Nah, kelemahan dari isometer karena ini fluidanya sendiri yang harus naik, ini tidak sulit diterapkan pada gas. Oke, seperti itu ya. Nah, kelemahan ini diatasi di manometer dengan cara bagaimana? Jadi alat ukurnya itu tidak diberdirikan, tapi ini dipasang vertikal ke bawah dan membentuk pipa U seperti ini biasanya. Lalu kemudian ini diisi dengan fluida yang lain, cairan, gitu ya, yang berbeda dengan fluida alirnya. Ini tidak sama fluida alirnya. Gitu. Nah, nanti diamati ini berapa kenaikan permukaan fluidanya itu nanti diamati. Oke. Nah, kalau tekanan, jadi sini gini nanti ya, di atas ini nanti adalah tekanan atmosfer, biasanya seperti itu, dia terbuka. Oke. Kalau di sini tekanannya ini lebih besar daripada tekanan atmosfer,
maka permukaan fluida yang berkoneksi dengan permukaan cairan manometer yang berkoneksi dengan pipa akan terdorong ke bawah. Ini akan naik. Kalau terjadi sebaliknya, tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan di dalam pipa, ini akan terdorong turun, ini yang naik. Ya, seperti itu. Ini kasus di mana P-nya kurang dari P ATM. Ini P-nya lebih dari P ATM. Oke. Lalu kemudian ini nanti ditentukan ya, diukur, ini bedanya berapa? Nah, ini ada di sini. Hanya ada di sini. Lalu kemudian jarak ini juga diukur. Jarak ini diukur. Sama juga ketika ini lebih rendah, ini perbedaannya berapa ditentukan. Oke. Lalu hanya ini ditentukan. Lalu jarak ini ke atas ini juga ditentukan. Ya. Nah, kita lihat kasus ini. Nah, seperti apa gitu ya? Kita menentukan tekanan di dalam pipanya. Ini sesuai hukum Pascal. Ya. Tadi misalkan ini titik 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Sesuai hukum Pascal, P2 itu sama dengan P3. Oke. Nah, di sisi P2 ini adalah tekanannya yang dirasakan di sini, tekanan hidrostatik setinggi L ditambah P. Jadi ini adalah P kali gamma kali L. Sementara yang di sini ini adalah P atmosfer ditambah gammanya manometer kali H. Nah, dari sini kita bisa dapatkan P dikurangi P ATM ini sama dengan gamma N kali H dikurangi gamma L. Nah, kalau kita ingat definisi tekanan gauge, ini adalah P gauge. Nah, gamma. Ini prinsip pengukuran di kita bersihkan. Nah, aplikasi selanjutnya yang kedua ini adalah analisis gaya hidrostatik pada bidang datar, gitu ya, yang bercelup atau terkena fluida. Nah, secara umum kita bisa menghitung gaya yang dikerjakan oleh sebuah tekanan pada sebuah permukaan itu menggunakan formula integral P dA. Ini bisa kita jabarkan menjadi P kali vektor normal kali dA. Oke. Jadi kalau kita punya sebuah elemen permukaan begini yang luasnya dA, ya, ini gaya normalnya ke sana. Lalu di sini ada tekanan yang bekerja besar P. Kita bisa hitung dia menjadi dengan integral seperti ini. Oke.
ini merupakan elemen di suatu permukaan. Nah, jadi kasus khusus ya, pada bidang datar itu arah normalnya seragam. Oke? Sehingga arah gayanya nanti juga gaya resultannya ya, R gitu ya, gaya resultan. Ini juga sejajar dengan nah, jadi vektor gaya resultan itu kita bisa tentukan dengan seperti ini, besar gaya resultan kali N. Nah ini kalau kita masukkan ke sini, ini akan kita peroleh begini. P, N, ini DA. N-nya konstan untuk bidang datar. Ini konstan bisa dikeluarkan. Oke, nah, sama-sama keluar. Kita bisa coret. Sehingga kita peroleh FR ini adalah integral T. Oke. Nah, untuk untuk tekanan hidrostatik total, ini kita bisa tuliskan begini. Oke. Di mana P sama dengan gaya di permukaan fluida ditambah dengan gamma kali H. Ini integral ini bisa kita uraikan menjadi gamma kali H dA. Nah, untuk kasus seperti di reservoir atau tangki terbuka, di mana ini sama dengan P atmosfer, ini bisa kita, terusnya saya kurung ya, atas gamma kali H dA. Nah, karena P atmosfer ini relatif konstan, ya, tidak terlalu berubah jauh, maka ini bisa kita pisah seperti ini. Gamma H, ini konstan dia keluar, ya, gamma H dA. Nah, ini sama dengan atmosfer kali A ditambah rel gamma H dA. Ini gaya S-nya. Nah, untuk kasus khusus yaitu misalkan kita punya bidang persegi gitu ya. Bidang persegi misalkan seperti ini. Lalu di sini ada cairan. Lalu ada P atmosfer di atasnya. Nanti ini ada tekanan hidrostatik. Nah, ini bidangnya persegi, jadi ke sana dia persegi seperti ini. Misal ini tingginya H besar, lebarnya W besar. Ini A-nya sama dengan H kali W. Kalau kita ambil elemen kecil dA di sini, ya, ini dA, elemen luas penampangnya kita ambil seperti ini. Maka dA ini bisa kita tulis sebagai W kali, jadi ini tebalnya ini sebesar hanya, jadi tebalnya ini sebesar dA. Nah, dari sini kita bisa substitusikan ke sini, sehingga ini PATM kali A ditambah integral gamma H dH seperti ini. Gammanya konstan, B-nya konstan bisa dikeluarkan. Tambah gamma kali B integral H
Jadi ini kalau kita integralkan gamma W setengah H kuadrat ini dari H sama dengan 0 sampai H sama dengan H besar. Oke. Karena 0 ini sama dengan 0, yang tersisa hanya, jadi gaya resultan ini adalah P atmosfer dikalikan A sama W besar setengah H besar kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat ini W kali ini H kuadrat, kita bisa pecah. Sehingga kita peroleh seperti ini. Gamma setengah H ini kali BH ini sama dengan A. Gini ya. Jadi ini bisa kita dapatkan seperti ini. PATM gamma setengah H kali A. Oke. Ini adalah formulanya. Nah, kalau kita lihat ini gamma kali setengah H itu adalah tekanan hidrostatik di titik tengah ini. Di sini, di tengah-tengah ini. Ini H per 2, H per 2. Jadi, gaya hidrostatik totalnya ini dapat diwakili oleh, gaya hidrostatiknya ini dapat diwakili oleh tekanan hidrostatik di titik tengah dari bidang dikalikan A. Jadi ini kita definisikan tekanan hidrostatik rata-ratanya adalah gamma setengah H. Sehingga ini FR-nya kita tulis sebagai P ATM ditambah P rata-rata H dan A. Nah, hanya saja kita belum tahu di mana gaya resultan ini bekerja, titik tangkap resultannya ada di mana. Oke. Kita tahu bahwa dari sini kita sudah tahu bahwa besarnya itu sama dengan P atmosfer ditambah gamma setengah H kali A. Tapi kita belum tahu di mana dia bekerja. Jadi kita tulis gambarkan ulang ya. Oke. Ini misalkan bidangnya ini tingginya adalah H. Lalu kemudian di sini ada kanan. Ini H per 2. H per 2. Oke. Gaya resultannya sama dengan tekanan ini. Ini adalah P rata-ratanya. Hanya saja kita belum tahu nanti gaya resultannya itu ada di mana. Ini caranya adalah kita samakan momen mengetahui titik tangkap gaya. Jadi kita hitung dari samaan momennya. Apa yang kita samakan? FR kali GR, ini titik tangkap gayanya. Ini sama dengan integral. Oke. Kali ini adalah gaya hidrostatik resultannya saja dulu ya. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau P atmosfernya, ini karena seragam, dia nanti titik tangkapnya ada di sini. Ini saya anggap P ATM-nya ya. Nanti dia titik tangkapnya pasti di sini. F ATMR-nya itu ada di sini. Yang kita belum tahu itu adalah gaya hidrostatiknya. Jadi F hidrostatik resultannya itu ada di mana titiknya. Jadi kalau kita buat begini, yang ini tuh pasti ada di sini. Yang atmosfer resultannya. Tapi yang hidrostatik ini yang kita belum tahu. Gayanya tekanannya bervariasi. Oke? Jadi ini kita integralkan. Ini gamma kali H, gitu ya. Lalu ini adalah momen dari P hidrostatik kali H kali dA. Oke. Ini H sama dengan 0, H sama dengan H. Jadi nanti ini adalah gamma kali H
kuadrat DA, oke, 0 sampai H. Lalu dari sini kita peroleh DA-nya untuk bidang datar ini adalah B, DH. Oke. Lalu dari sini W gamma sama W-nya keluar karena ini konstanta kuadrat kita. Kita lanjutkan di sini. Berarti ini F hidrostatik resultan kali WR ini nanti sama dengan gamma W integral H kuadrat ini sepertiga H pangkat 3 0 H. Jadi ini nanti sama dengan gamma 3 H pangkat 3. Jadi YR-nya titik tangkap dari gaya hidrostatiknya itu adalah gamma B per 3 H pangkat 3 dibagi dengan F resultan. Nah, F hidrostatik resultan ini dapat kita substitusi gamma per 3 H pangkat 3 ini adalah tekanan rata-rata kali. Oke. Ini tadi nih. Nah, kita lanjutkan. GR-nya ini adalah gamma B sepertiga H pangkat 3 dibagi P resultannya dari sini ini adalah gamma setengah H nya adalah B kali H. Sorry, ini kita tulis A saja. Nah, jadi ini kita pisahkan yang atas gamma sepertiga H kuadrat kali WH gamma setengah H kali A. WH sama dengan A, jadi ini bisa kita coret, gamma kita coret. Jadi titik tangkap gayanya itu adalah, ini hanya juga bisa kita coret, per 3 setengah H atau 2. Ini nanti titik tangkapnya ya, untuk gayanya kita di sini karena ini 1, jadi nanti FR hidrostatik resultannya kita dari sini. Ini adalah gaya resultan hidrostatik. Ini di sini adalah gaya akibat tekanan. Jadi titik tangkapnya berbeda. Yang satu pas di tengah, yang satu lagi agak ke bawah. Oke. Nah, ini disebut sebagai CP biasanya atau center of bersihkan dulu.
Oke, kita lanjutkan dengan gaya angkat. Ketiga adalah gaya angkat atau buoyancy. Oke. Nah, jadi kalau misalkan gini, kita punya sebuah wadah yang besar, mana begini, lalu ada benda padat yang tercelup di dalamnya. Oke. Lalu kemudian permukaan atas ini terkena gaya sebesar tekanan, ya, ini H2, maka di permukaan atas ini P1, P2, P1-nya nanti sebesar rho G H1, lalu P2-nya ini rho G H2. Nah, yang menarik begini, karena H2 ini lebih dari H1, maka P2 lebih dari P1. Oke, jadi tekanan di bawah lebih besar dari tekanan yang di atas, karena kedalamannya berbeda. Jadi, jika sebuah benda ini tercelup, nanti dia akan menerima tekanan neto ke atas. Kalau kita kalikan dengan luas permukaannya, nanti kita ketemu gaya neto yang ke atas. Jadi misalkan kita ambil satu bagian permukaan di sini, ini besarnya dA, maka gaya yang bekerja pada permukaan ini, dF1 lah, karena begitu, ini adalah P1 kali dA, atau rho G H1 kali dA. Ya. Nah, sementara itu gaya yang bekerja di sini juga sama, maksudnya dA di bawah. F2 ini adalah P2 kali dA, ini rho G H2 kali dA. Ya. Nah, jadi total gaya yang bekerja BF, gitu ya, karena ini yang ke atas, ini yang ke bawah, maka ini adalah dF2 dikurangi dF. Jadi ini nanti sama dengan rho G H2 rho G H1, ini rho G-nya kita kumpulkan. Oke. Nah, gaya ini deh. Gaya totalnya itu kita peroleh dengan mengintegralkan df. Ya. Oke. Lalu ini rho G H2 dikurangi H1. Kita integralkan. Nah, H2 dikurangi H1 ini adalah panjang L. Panjang atau tinggi ini ya. Jadi H2 dikurangi H1 ini sama dengan L. Sehingga ini integralnya dapat kita tulis begini. Rho GL. Nah, kalau kita lihat luas penampang dikalikan L, ini adalah volume, delta volume. Ini adalah L dA. Jadi integral dS rho GL dA ini sama dengan dV. Integralnya masih ada. Nah, kalau kita integralkan kita dapat F rho G ini konstan, ya, luas integral dV. Jadi ini F buoyancy-nya rho G kali volume bendanya. Jadi inilah yang kemudian yang dulu ditemukan oleh Archimedes dan kemudian dikenal sebagai prinsip Archimedes, bahwa sebuah benda yang tercelup ke dalam air akan menerima gaya yang atas sebanding dengan ini volume cairan yang dipindahkan. Oke? Jadi V ini adalah rho dari cairan, P ini adalah volume yang tercelup. Jadi kalau dia tercelup semuanya,
Berarti ini adalah volume benda. Dan yang dipindahkan volume airnya itu adalah sebesar volume ini. Nanti kalau misalkan kita punya benda yang mengapung gitu ya, di atas ini, nanti volume yang dipindahkan ya sebesar yang berada di bawah permukaan air. Nah ini biasanya aplikasi seperti ini ditemui di uh, ilmu perkapalan gitu ya. Jadi seperti ini kayak angkatnya. Uh, Materi kita sampai di sini selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.